Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-maghfur fi kulli lisan. Al-ma'ruf bil ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Fama kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana di bulan ini yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan diperintahkan juga oleh Allah untuk berpuasa. Dan di ayat ini juga diperintahkan agar kita mengagungkan Allah atas petunjuk agar kita selalu bersyukur. Karena kebanyakan manusia di zaman sekarang ini jarang ada yang bersyukur, tapi selalu saja insecure. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan, karena semua manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Allah itu maha adil kepada para hambanya. Dan marilah kita memperbanyak amalan-amalan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang bisa menghantarkan kita kepada syurganya Allah. Apa itu syurga? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara bi qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan syurga tersebut? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana di dalam sabda Rasulullah disebutkan, syurga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Bukan dari golonganku jika kalian tidak bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran bisa membuat hati kita tenang. Apabila mempunyai banyak masalah tapi sering membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan masalah tersebut. Karena Allah tidak akan menguji para hambanya di luar batas kemampuannya. Al-Quran itu asyifa, Al-Quran itu obat. Semua penyakit pasti membutuhkan obat, tapi tidak semuanya dengan obat, tapi harus dibarengi juga dengan doa. Doa ni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Dan yang kedua, hafizul lisan, menjaga lisan. Kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga lisan kita. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, paling tajam di dunia ini adalah lisan. Maka dari itu kita sebagai orang muslim harus bisa menjaga lisan kita, ucapan perbuatan kita, apalagi dengan orang yang lebih tua. Lisan ini kecil kelihatannya tapi besar nampaknya. Lisan juga dapat membinasakan kita, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga lisan kita. Al-muslimu mir'atu muslim, seorang muslim cermin bagi muslim lainnya. Dan yang ketiga yang bisa dirindukan oleh syurga yaitu shaum fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan tinggalkanlah hal-hal yang buruk. Apalagi bergibah di bulan Ramadan, mencaci-caci tetangga, bergibah, mengumbarkan aib-aib tetangga. Semua itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut, lebih baik kita beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah agar bisa dirindukan oleh syurganya Allah. Dan yang terakhir, mut'amul jam'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak bersedekah, berbagi-bagi takjil, bersedekah kepada orang fakir miskin. Karena al-bakhilu yash'uru bin ni'mah, sesungguhnya orang yang bakhil tidak akan merasakan kenikmatan. Apa itu bakhil? Yaitu orang yang pelit. Entah itu pelit terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
Orang yang bakhil selain tidak akan mendapatkan kenikmatan, akan Allah jauhkan dari surganya Allah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, jauhkanlah sifat bakhil agar bisa didekatkan Allah oleh surganya Allah. Semoga kita menjadi salah satu golongan orang-orang penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Intasarallahu yansurukum. Jika kita ingin menolong agamanya Allah, insyaallah Allah akan menolong kita. Al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya dapat berfikir, Allah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.